Nah ini warangkanya seperti ini teman-teman ya. Kita bahas dulu dari keindahan warangkanya ya. Nah ini teman-teman ya, ini namanya yang disebut keris kalamisani ya. Halo Sobat Peci, Sobat Pecinta Tosan Aji seluruh Nusantara. Join yuk, mari bergabung ke grup WA Pecinta Tosan Aji, di mana kita bisa sama-sama berdiskusi soal Tosan Aji, pusaka, keris, tombak, dan lain-lainnya. Oke, let's go! Halo, apa kabar Sobat Peci? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di episode ke-14. Semoga channel ini terus langgeng, terus tonton terus dan simak di channel ini. Nah sekarang kita di sini sudah ada satu keris. Sekarang kita mau membahas keris Kamardikan ya. Jadi kita tidak hanya membahas keris-keris sepuh, tapi kita juga membahas keris-keris Kamardikan. Jadi channel YouTube ini jangan salah paham teman-teman ya, saya bukannya penjual keris, bukan berarti semua keris-keris yang saya tampilkan di channel ini atau di sosmed ini untuk dijual, bukan. Saya bukan orang yang gampang menjual pusaka itu, bukan. Semua pusaka saya, koleksi saya sebenarnya saya rawat dan saya sayangi semua. Jadi ada sebagian koleksi saya yang saya jual, yang ingin saya lepas, tapi itu hanya sebagian kecil saja gitu. Nah, juga channel YouTube ini tujuannya sebenarnya untuk sebagai dokumentasi koleksi-koleksi saya gitu. Sekaligus juga untuk memperkenalkan diri saya kepada dunia perkerisan dan juga memperkenalkan Tosan Aji kepada khalayak umum. Siapa tahu Tosan Aji itu mendapat citra yang lebih positif lah gitu ya. Nah, jadi kita tidak hanya membahas yang keris sepuh saja teman-teman ya, tapi kita juga membahas yang Kamardikan ya. Nah ini salah satu koleksi saya. Nah ini warangkanya seperti ini teman-teman ya. Kita bahas dulu dari keindahan warangkanya ya. Semua keris koleksi saya itu pasti saya dandani dengan warangka yang baik ya teman-teman ya. Ya. Walaupun warangka saya tidak mewah ya. Ya. Tapi ya layak lah, yang penting lah. Rapi, layak. Ya ini kita kendali seperti ini ya. Ya. Jadi keris itu kalau disandangi seperti ini jadi jauh dari kesan seram teman-teman ya. Beda seperti samurai atau golok ya, saya rasa. Kalau golok itu kan ya memang fungsinya untuk berkelahi atau bertempur segala macam ya. Tapi kalau keris itu kalau sudah didandani seperti ini rasanya jadinya seperti perhiasan ya. Bukan lagi seperti sajam lagi ya. Seperti senjata tajam, bukan ya. Tapi itu jatuhnya jadi seperti perhiasan ya. Nah ini handle lawas teman-teman ya. Handle seperti ini. Ini kayunya kayu asam ya. Kayu asam, seratnya vertikal, bagus sekali ya. Ya. Nah ini kayu handle-nya ini kemuning kayaknya, dari kayu kemuning ya. Ini pendoknya dari Kuningan teman-teman ya. Dari Kuningan, tapi kuningannya tebal nih. Ya. Kuningannya tebal. Lalu kuningannya kita sepung perak, sama belakangnya sepung emas. Ya. Kita sepung emas ya. Nah, mari kita buka teman-teman, isinya seperti apa. Nah ini teman-teman ya, ini namanya yang disebut keris kalamisani ya. Fullnya seperti ini ya.
baliknya seperti ini. Panjangnya standar sekitar 37 teman-teman ya. Pantingannya juga lumayan ya, lumayan ringan ya. Ini seperti ini ya. Bisa seperti ini ya. Jadi Kalamisani itu memiliki ricikan yang paling lengkap untuk keris lurus teman-teman ya. Untuk keris lurus dia memiliki ricikan paling lengkap. Dia ada pijitan, di sini pijitan, ada sebukan rangkap, ada lambe gajahnya 2 ya. Di sini lambe gajah 2, ada kembang kacang, ada gereneng ya, ya, ada sebukan rangkap. Nah, di sini ada kuingan teman-teman ya, ya. Memang ini mirip dengan sinom ya, cuma kalau sinom itu tidak pakai kruingan, lalu lambe gajahnya hanya 1 ya. Nanti kalau salah koreksi saya di komen teman-teman ya. Kalau aja saya salah, oh salah Pak Reza hafalan ricikannya ya, Anda komen aja di situ, siapa tahu saya salah. Gayanya gaya PB teman-teman ya. Ini gaya PB ya. Gaya PB ini ada tungkakannya di sini ya. Nah, tungkakan ya. Kalau nggak ngerti tungkakan ya, tanya aja sama saya ntar di komen. Tungkakan tuh kayak gimana? Tungkakan tuh, saya berusaha ngejelasin di video ini, tapi nanti kalau nggak ngerti ya, tanya lagi aja. Tungkakan tuh di bagian ininya tuh ada nungkak itu di bagian ujungnya gitu. Ya gitu ya, gitulah pokoknya. Ya. Nah ini Kalamisani. Kalamisani itu artinya raksasa berbisa teman-teman ya. Waduh, raksasa berbisa itu berarti maknanya berarti sesuatu yang gawat ya mungkin ya. Mungkin ini keris untuk para petarung, pendekar, atau keris yang dipakai untuk bertempur atau gimana ya. Kalau menurut makna dapurnya ya, artinya raksasa berbisa ya gitu ya. Lalu kita bicara pamornya ya. Ini pamornya ini masuk dari dengan kebak teman-teman ya, menutupi seluruh bila. Cuma di sini agak renggang sih ya. Harusnya dia jadi rapat lagi bikinnya. Nah ini kalau gaya PB ini harusnya ujungnya ini biasanya buntut tumo ya. Tapi ini nggak buntut tumo, ini agak nguduk ya teman-teman ya. Ya agak nguduk ya. Tapi kalau nggak dari sosorannya tuh, sosorannya pas ya. Karena memang setahu saya tuh kalau keris-keris PB itu sosorannya ini nggak terlalu besar gitu ya harusnya. Di bagian sini ya. Tajam. Tajam. Oke teman-teman, itu saja untuk review kali ini. Siapa tahu nanti ada yang ingin tanyakan atau ada yang kurang jelas, nanti bisa komen di kolom komentar teman-teman ya. Oke, kalau ada kritik, saran, dan masukan boleh juga di kolom komen teman-teman ya. Saya selalu baca kolom komen saya. Ini sekali lagi ya. Cahaya bagus ya. Oh ya, lupa saya udah mau closing aja. Ini ininya ya. Ini selorkan baja teman-teman ya. Baja. Jadi kalau orang bikin keris itu pinggirannya itu baja ya. Pinggirannya ini baja ya. Nah ini yang di tengah-tengahnya ini besi dan nikel gitu. Ini baja itu beda dengan besi teman-teman ya. Dan baja itu beda dengan besi, jadi bukan hanya masalah semantik, tapi beda. Kalau baja itu lebih keras, lebih getas daripada besi. Kalau besi itu lebih lembek, lebih lentur daripada baja ya. Jadi beda. Jadi bagian kerasnya ini itu di pinggirannya ini, di bagian bilah yang tajamnya ini di baja ya. Pinggirannya ini ya. Nah, itu di pinggirannya itu baja ya.
Jadi itu yang namanya selorok teman-teman ya. Ini selorok di sini, di pinggirannya itu, di bagian tajam-tajamnya, tengah-tengahnya itu besi sama nikel ya. Nah terus di ininya ya, pamor di bagian gonjo ya, saya lupa bahas tadi. Ini pamor di bagian gonjo ini ya, ada garis gitu ya. Nah, ini namanya pamor Mas Kumambang teman-teman ya. Ya ini juga ya, pamor Mas Kumambang ya. Garis-garis gitu ya. Ini juga nih. Tapi ini kayaknya ini bukan Mas Kumambang kali ya, karena garisnya ada banyak ya. Mungkin pamornya Banyumili kali ya mungkin ya. Itu garisnya ada banyak di sini. Ya. Ada banyak di sini juga ada banyak garisnya itu. Ini garisnya ada banyak ya. Mungkin ini pamor Banyumili ya teman-teman ya. Ya ini pamor di gajinya Banyumili teman-teman ya. Bagus sekali ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan kita masukin dulu garisnya ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya di episode ke-14 ini dan semoga terus teman-teman kembali lagi ke channel ini teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.おとぎの話終わり迎え